Hai, kembali lagi di Sounding. Alright, setelah sekian lama kita nggak bikin video karena kesibukan yang luar biasa, kali ini kita mau menghadirkan konsep lain. Biasa kita menghadirkan sebuah pemikiran, kali ini kita mau menghadirkan budaya dan pusaka. Oke, hari ini aku mau berbicara mengenai sebuah buku baru. Jadi teman-teman Sounding nih, yang sebenarnya bukunya tidak beredar banyak ya, ini untuk kalangan terbatas aja. Nama bukunya adalah Keris Bali Kontemporer. Oke, buku ini sangat tebal dengan kertas yang luar biasa bagus dan gambar-gambar yang luar biasa menarik. Nah, di samping kanan saya itu ada penulis bukunya. Gitu. Ini menceritakan tentang keris Bali kontemporer di mana penulis bukunya itu bukan orang Bali. Itu sisi yang menariknya. Dan saya penasaran banget, banyak hal nih di kepala saya, kenapa harus keris sih? Masa ini gitu keris gitu. Oke, kita langsung aja kenalan sama Mas Tommy. Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum. Swastiastu, Waalaikumsalam. Selamat sore, salam budaya. Waduh, lebih banyak dia saudara-saudara, aku jadi malu. Oke, Mas Tommy, selamat datang di tempatnya Sounding sekarang. Mantap. Kita mau coba mengerti nih, karena Sounding itu khusus membicarakan mengenai nilai. Ya, Sesuai kita dengan adalah, napas buku ini. kita bukan siapa-siapa tanpa sejarah pastinya. Dan sejarah satu-satunya hal yang akan mengobati kita di masa depan, benar? Betul. Nah, dikala orang-orang lain nih sudah mulai tertarik dengan mesin waktu, kenapa Mas Tommy tertarik membuat sebuah buku di mana mengangkat hal yang menurut saya agak terbelakang gitu ya? Bukan terbelakang, tapi mengangkat hal-hal yang tidak dipikirkan orang masa kini gitu. Keris Bali, di mana orang-orang berpikiran selalu keris itu Jawa, ya kan? Iya. Nah, boleh nggak sebelumnya diceritakan dulu mengenai Mas Tommy sekarang itu usia berapa, tinggal di mana, asli mana, istri berapa, anak berapa? Iya. Monggo diceritakan dulu, Mas. Oke, jadi nama saya Tommy Johan Agusta. Kalau di Facebook menggunakan nama Begawan Ciptaning Mintaraga. Oh, panjang. Nanti Itu disebutkan ya di artinya description ya. Adalah Arjuna yang sedang bertapa di Gua Indrakila. Ketika menerima anugerah panah Pasopati. Ya, itu namanya Begawan Ciptaning Mintaraga. Nah, saya berasal dari Malang, Jawa Timur. Alright. Kemudian sekarang berdomisili di Denpasar, Bali. Sudah menetap lebih dari 10 tahun ya. Dan sekarang sudah ber-KTP Bali, sehingga seakan-akan separuh saya Jawa, separuh saya Bali gitu kan. Tapi kenapa saya tertarik untuk mengangkat keris Bali dibandingkan keris Jawa gitu ya. Keris Jawa itu udah banyak yang angkat. Tapi kalau keris Bali itu sedikit. Nah, saya berusaha untuk menampilkan sebuah keris yang sifatnya kontemporer. Kontemporer itu apa sih gitu ya? Kontemporer itu kekinian. Era masa kini, tapi tanpa meninggalkan pakem-pakem yang sudah digariskan oleh leluhur kita masa lalu. Alright, baik. Oke, kalau anak zaman sekarang bilangnya separuh aku itu kamu ya. Nah. Kalau Mas Tommy separuh aku itu Bali. Baik Mas Tommy. Nah, sekarang yang saya mau tanya nih. Memang sebelum membuat buku ini memang Mas Tommy menulis? Sering menulis, paling dulu sempat buat blog ya, buat blog, kemudian banyak saya tuangkan di status-status saya di Facebook yang Begawan itu. Ya, lebih banyaknya begitu. Kemudian setiap kali saya mendesain sebuah keris, kemudian saya buat narasinya. Narasinya itu sebenarnya sudah lama saya buat, ini tinggal merangkum dari beberapa tulisan saya sehingga nggak terlalu lama pada saat membuatnya. Oke. Nah, sekarang satu lagi. Kita tuh punya banyak banget Mas benda pusaka. Oke. Kenapa keris? Keris Pati, Kris Dayanti. Kris Diantoro. Right, kenapa? Kita berangkatnya dari yang sudah mendapatkan sertifikat UNESCO. Nah, dulu ada batik sudah pernah, gitu kan, tari saman sudah ada pernah, noken. Nah, sekarang keris itu rawan sekali untuk punah, Mbak. Gitu ya? Iya, kalau batik saya nggak khawatir karena diproduksi di mana-mana, dikenakan orang di mana-mana, bahkan pejabat kita rutin mengenakan batik, bahkan kayak Nelson Mandela pun mengenakan batik. Itu suatu kebanggaan. Tapi kalau keris
kita mau pakai kemana-mana pasti ditangkap oleh Pak Polisi. Benar. Pakai jalan-jalan ke mall nggak boleh masuk. Masuk bandara ditahan ya kan, Ditahan. benda tajam. Makanya saya sekarang menggarisbawahi, meskipun keris itu secara fisik itu ada di rumah, akan tapi secara simbolis dan filosofisnya harus ada dalam diri kita. Oke, sebelum kita mengupas apakah arti keris menurut buku Keris Bali Kontemporer, saya mau mengingatkan teman-teman bahwa kebanyakan kebudayaan kita itu diakuinya malah sama luar negeri. Betul. Gitu ya. Jadi Iya. saya ingat banget 2009 itu pertama kali ditetapkannya batik adalah sebuah baju atau kain yang harus dipakai 1 minggu 1 kali ya. 1 minggu 1 kali. Betul. Itu di Indonesia. Di Indonesia, Dari di instansi-instansi. situlah baru batik-batik diproduksi massal dengan kain yang biasa aja. Betul. Pada masanya batik itu Nggak lagi tulis, ada yang cap, ada yang printing. walaupun saya kurang paham ya, batik itu mengenai bahannya kah, atau oretannya kah, atau proses pembuatannya. Tapi semenjak itu batik menjadi sangat famous gitu ya. Betul. Nah, yang sedih adalah di sini yang tadi kita bahas mengenai keris, karena keris ini kan digolongkan sebagai senjata. Mas. Senjata tajam, betul. Iya, senjata tajam. Jadi ketika anak-anak muda ini tertarik untuk meneliti senjata tajam, biasanya mungkin bukan karena nggak mau ya, Mas. Orang Iya. tuanya panik, Mas. Panik. Ya. Saya memaklumin itu ketika kita hanya memahami keris itu sebagai senjata tajam, sehingga ketika keris itu dianggap oh nggak bagus, kita ya ikut-ikut terbawa gitu. Oh iya ya nggak bagus, buat apa sekarang koleksi senjata tajam gitu. Tapi kalau kita berkaca dari apa yang disampaikan oleh UNESCO, penghargaan ini adalah berupa masterpiece of the oral, ya kan, and intangible. Jadi sesuatu yang merupakan lisan dan tidak berwujud. Nah, otomatis kita harus mempertahankan sisi yang tidak berwujud itu supaya tetap lestari. Oke. Itu kita bicara tuah, bicara isi, bicara nilai-nilai maupun bicara simbolisasi yang ada di dalam keris. Itu yang penting. Sih. Jadi walaupun kerisnya tergeletak di rumah, Betul. tapi sebenarnya kita harus paham mengenai Betul. ininya ya, mengenai prosesnya, sejarahnya, Yes. isinya gitu. Nah, Mas, yang beredar di masyarakat nih ya, kalau orang udah megang keris berarti dia sakti, Mas. Wah, enggak. Ini yang kita harus tegaskan ya, teman-teman yang suka nonton YouTube, mau nonton YouTube siapapun ya. Saya mau tanya langsung nih ke ahlinya. Betul. Mengenai keris yang katanya ketika punya keris dia akan kebal, Enggak. tahan banting, tahan uji, tahan patah Jadi, hati. Gimana tuh? zaman dulu itu memang iya. Oh. Zaman dulu itu iya. Ketika orang ingin memperoleh kedudukan zaman era kerajaan dulu, otomatis orang itu harus punya kesaktian, punya kekebalan, punya kekuatan. Karena untuk menduduki jabatan itu memerlukan atribut itu. Tapi untuk masa kini, untuk menduduki jabatan itu diperlukan apa? Skill, knowledge, attitude kan gitu ya. Jadi perkembangannya sudah bergeser. berubah. Iya. Jadi teman-teman, kalau dulu untuk mempunyai keris kita harus punya kedudukan. Betul. Berarti tidak semua orang. Ya, berarti tidak semua orang mampu memiliki keris. Berarti dia harus punya kedudukan, dia harus cukup kuat ya. Iya. Dia harus cukup kuat secara apa? Mungkin teknik perang atau apa gitu. Jadi ketika dia jabatannya adalah seorang senopati gitu ya. I see. Jabatan di masyarakatnya tinggi. Tinggi. Ya, kedudukannya seperti itu. Itu dilambangkan dengan keris mungkin. Makanya ketika orang-orang yang punya keris sekarang asumsinya adalah orang sakti. Padahal nilainya sudah bergeser. Padahal sekarang sekarang kita sudah- melestarikan saja. Oh iya. Sekarang itu berarti keris bisa kita buat. Bisa. Oh, berarti kalau sekarang kita pun bisa membuat keris asal tetap dengan Dengan apa? pakem yang sudah ada. Oh, I see, pakem Pakemnya sudah ada itu mulai dari ukuran. Ukuran itu ada semacam aturan ya, untuk keris Jawa itu antara 30 sampai 35 cm. Oke. Untuk keris Bali bisa 35 sampai 45 gitu ya. Terus ada bentuk-bentuk tertentu untuk keris Melayu seperti jenis-jenis sepokal itu modelnya seperti apa gitu. Ada keris Jawa Tengah agak lebih kecil lagi, keris Jogja gitu agak kecil lagi. Terus agak ke barat lagi keris Cirebonan lebih panjang lagi gitu. Madura juga punya culture untuk budaya keris sendiri. Akan tapi di Madura itu
mampu memproduksi dengan keris berbagai gaya di seluruh Indonesia. Itu hebatnya teman-teman Madura. Oke. Berarti sekarang keris itu bisa dibikin bebas asal tetap dengan pakem yang berlaku, mengikuti sejarah yang sudah ada, ukuran dan segala macam ya teman-teman. Jadi jangan sembarangan datang ke sebuah tempat minta bikinin keris dengan desain yang kalian tidak mengerti ya. Ntar beda dikit sama pisau dapur, apa samurai gitu kan. Alright, Mas Tommy, ini kan nih kemarin saya buka nih ya. Ini tuh teman-teman isinya tuh foto-foto keris dan banyak sekali filosofi, simbolis filosofisnya, ceritanya, sejarahnya gitu. Dari semuanya, dari semua keris ini, mana yang paling kena di hati? Kalau di era yang saat ini, yang paling kena di hati itu adalah keris Sang Senopati. Sang Senopati. Ya. Jadi itu keris Sang Senopati itu membawa pesan 4 pilar bangsa. UUD 45, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada di dalam keris? Ada di sini. Dan itu desainnya adalah karya Pak Bambang Sulawijaya, Surabaya. Kemudian saya mohon izin untuk saya buat ke empu yang lain. Kemudian begitu jadi, ada perbedaan dengan aslinya. Kalau milik Pak Bambang itu adalah dengan gaya Jawa, sedangkan gaya saya adalah gaya Bali. Nah ini kenapa nih kerisnya harus saya bilang keris Bali, karena semua melibatkan seniman-seniman Bali kecuali bilahnya dari Madura. Oke, tapi ukuran, standarisasi lebih itu panjang, jadi gayanya gaya Bali. Jadi gaya Bali ya. Iya, jadi lebih gagah dibandingkan kerisnya Pak Bambang. Mohon maaf Pak Bambang, lebih bagus punya saya. Oke, jadi itu sebenarnya menurut Mas Tommy itu dia lebih kena di hati karena dia melambangkan bangsa kita gitu ya. Melambangkan bangsa kita. Loh. Mas, terus kalau untuk covernya ini apa sih Mas? Ini keris apa? Karena tadi nih saya pasang cover ini ya teman-teman ya. Cover ini nih. Oh itu ya ding, keris yang bisa nyinden. Masa teman-teman ada 4 atau 5 WhatsApp saya gitu. Itu keris yang bisa nyinden. Iding sekarang main mistis. Saya digituin Mas, tolong ya dijelaskan. Ini keris apa? Covernya ini sebetulnya adalah keris Sang Hana Caraka. Sang Hana Caraka itu adalah artinya adalah sebuah utusan. Utusannya di mana? Sebetulnya utusannya itu ada di gambar gandeknya itu. Gandek itu yang mana? Gandeknya itu di dalam sini ya. Tualen. Ya, sampai tualen. Ya. Nah, tualen itu adalah Semar Bali. Semar versi Bali. Betul. Namanya tualen. Tapi Semar Bali itu lebih tua dari Semar Jawa secara bentuk. Oh gitu? Iya. Jadi kalau kita pergi ke Candi Tegowangi yang ada di Kediri, saya pernah melihat secara langsung relief-relief yang ada di sana. Itu banyak sekali sosok-sosok tualen. Dan itu adalah penggambaran Semar masa lalu. Kemudian mengalami perubahan-perubahan bentuk fisik itu sejak era kerajaan, mulai dari Demak, kemudian ke Bajang, kemudian ke Mataram gitu ya. Jadi perubahannya itu termasuk Sunan Kalijogo juga berperan untuk merubah sosok dari si Semar. Oh oke Mas, baik. Tualen tuh itu berarti menceritakan mengenai Semar ya? Iya, betul. Oke, Mas, ini kita bicara mengenai sesuatu yang sangat sensitif nih, sedikit sensitif sih sebenarnya. Apa itu? Di mana keris-keris itu yang kita mengerti nih, kalau misalnya samurai yang kita dengar di film itu murni diciptakan untuk berperang, ya kan? Kalau keris yang saya tahu itu kebanyakan mereka selain karena pride tadi ya, selain karena kedudukan, itu kebanyakan di beberapa tempat disembayangkan. Betul. Nah, bagaimana caranya kita bisa memahami hal-hal ini tanpa harus merasa keluar dari lingkup religi kita pribadi masing-masing gitu, Mas? Jadi kalau di Bali senjata tajam itu diupacarai, tujuannya adalah untuk semakin menajamkan pikiran kita ya, supaya kita itu peka terhadap perubahan lingkungan, perubahan dengan sesama manusia dan lain-lain gitu ya. Jangan sampai nanti kita itu masih terjebak dengan masa lalu terus kita tidak mau move on gitu ya. Setiap terjadi sesuatu hal kita juga harus berpikir, karena kita diberi anugerah oleh Tuhan otak untuk berpikir, terus penalaran dan lain-lain, menelaah segala sesuatu, kemudian kita memberikan putusan kan gitu. Jadi tujuannya supaya keris-keris tadi itu simbolisasinya adalah membuat kita itu bisa berpikir setajam keris gitu. Itu menarik loh teman-teman.
kebanyakan orang melakukan ritual karena mereka menjebakkan diri ke masa lalu. Iya betul. Ya, ritual itu dilakukan untuk menjebakkan diri ke masa lalu, seolah-olah masa lalu itu yang menggiring kita sekarang. Sedangkan ritual yang dilakukan di dalam area Kris Bali ya, saya kurang paham Kris. Yang lain menurut Mas Tommy adalah Kris ini adalah simbol bahwa benda ini adalah sebuah benda yang pernah begitu penting. Betul. Dan harus tetap dilestarikan tanpa kita meninggalkan kehidupan kita sekarang. Betul, iya. Ya berarti harusnya memang fleksibel ya. Betul. Harus mengikuti kita sekarang seperti apa ya, bukan berarti karena saya camat terus saya bawa Kris kemana-mana udah nggak gitu. Terus jadi sakti gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi prinsip dasarnya adalah Kris ini tidak mewakili sebuah identitas gitu. Jadi buat teman-teman yang merasa punya Kris ya, mulai sekarang monggo itu Kris diedukasi. Betul. Bukan buat sombong-sombongan, bukan. Apalagi dipakai nakuti tetangga. Nah, itu lagi. Itu biasanya itu tukang kontrakan datang. Ya, jadi edukasinya seperti itu ya, Mas. Betul. Ya. Karena banyak banget anak-anak muda itu mungkin yang tertarik sama sejarah tapi bertabrakan dengan aduh kamu itu kan ada setannya. Nah, itu adalah anggapan yang salah bahwa keris itu sebetulnya kosong, tidak ada apa-apanya kecuali makna-makna simbolis dan filosofisnya itu yang harus kita pahami. Tapi kalau keris itu hanya tergeletak, tidak dirawat dan lain sebagainya, itu akhirnya juga bisa ditempati oleh hal-hal yang tidak baik. Bukan cuma keris, rumah bisa. Semua benda yang tidak dirawat ya. Semua jadi bisa. Nah maksudnya adalah ya macam foto mantan pacar ya, foto doang tapi bisa bikin nangis ya kan, gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada keris yang punya sesuatu sangat hebat, itu sudah tidak ada. Yang bikin dia menjadi hebat adalah doa orang-orang yang memegangnya. Betul. Gitu, dan itu berlaku bukan cuma buat keris, buat apapun yang kita punya sekarang. Hargai, cintai, doakan dengan cara yang baik. Gitu ya Mas. Betul. Ya? Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Mas. Ini tuh bukunya tebal banget ya. Saya pegang ini, kalau kalian di zaman saya dulu ada buku namanya RPUL. RPUL ya, benar ya? Betul. Apa namanya artinya? Pokoknya di dalam situ terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan. Betul. Tapi kertas RPUL tipis. Nah, ini tuh art paper. Sengaja saya buat pakai art paper 150 gram. Iya, art paper dengan gambar yang sangat tajam. Pertanyaan saya, ini 210 halaman, buku sebegini bagus, dijual dengan harga yang sangat murah, Mas. Ya. Mas tuh dapat apa? Sebetulnya saya tidak mengharapkan profit, margin atau apa ya. Saya murni mencurahkan dalam bentuk keris ini adalah untuk tujuan edukasi. Dan nanti apabila buku ini laku sold out 500 eksemplar itu akan saya pergunakan untuk proyek buku berikutnya. Itu aja. Simple, nggak perlu pikir wah saya harus mendapat profit, enggak. Jadi memang buku ini untuk menuangkan Betul. ilmu-ilmu ya. Karena seperti yang diajarin di semua agama, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan. Meskipun ilmu saya masih sedikit dibandingkan yang ahli-ahli. Yang sedikit dikeluarin biar ditambahin yang banyak, nah, gitu cocok, kan? betul. Ya. Alright, terima kasih banyak Mas Tommy Sama-sama. bincang-bincangnya. Ini menarik banget teman-teman. Kalau misalnya tertarik, kalau misalnya mau mengenal langsung, nanti di link kita akan kasih channel langsungnya Mas Tommy. Beliau akan membedah satu-satu dan gambar-gambar keris yang beliau kerjakan. Ya, kalau bukan kita yang mengerti sejarah, siapa lagi? Alright, terima kasih sudah duduk manis.